Selamat malam, perkenalkan nama saya Ira Maya. Saya akan membawakan presentasi yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengenali latar belakang. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa sangat penting digunakan karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan menjadi alat ucap yang bisa digunakan oleh semua masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas kita menggunakannya seperti bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa tubuh. Nah, dalam tidur pun kita terkadang tanpa sadar menggunakan bahasa. Bahasa hadir berdiri sebagai lambang kebanggaan dan sebagai lambang identitas suatu negara. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi dengan satu sama lain. Oleh karena itu, peranan bahasa itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring berkembangnya era, maka bahasa juga berkembang. Contohnya, dalam lingkup keluarga, kita menggunakan bahasa daerah. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas lagi, kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi atau bahasa kenegaraan. Jadi bahasa tersebut itu bisa mempengaruhi aspek kehidupan yang mendorong kemajuan iptek dalam kehidupan pembangunan. Tersedia pakar-pakar yang ahli dalam bidang ilmiah, bahasa, dan sastra. Semakin banyak karya-karya yang bermutu telah dibuat atau ditulis dengan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri itu secara yuridis baru diakui itu tanggal 18 Agustus 1914. Tanggal 18 Agustus 1945. Itu secara resmi dan ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 36. Pendidikan bahasa Indonesia mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, terutama di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Kita berbicara di lingkungan menggunakan bahasa Indonesia, terutama dalam lingkungan pendidikan. Contohnya kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai calon pendidik. Nah, kita harus menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seandainya kita akan menjadi pendidik dan kita mencontohkan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar, maka anak didik kita pun juga akan mengikuti hal yang sama. Itu sesuatu tindakan yang negatif sebagai seorang pendidik. Di era globalisasi, bahasa Indonesia mau tidak mau harus ikut berperan dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun komunikasi. Konsep-konsep dan istilah baru dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara tidak langsung memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh berkembang sesuai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, termasuk bahasa Indonesia yang dalam itu sekaligus berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek tersebut. Menurut skenario 2000.26,
tanpa adanya bahasa, yang dimaksudkan adalah bahasa Indonesia atau termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa peran bahasa serupa itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat berkembang. Implikasi di dalam perkembangan daya nalar menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Nah, oleh karena itu, jika kita cermat menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir, karena bahasa juga merupakan cermin dari daya nalar atau daya pikir. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia itu berperan sangat penting dalam pembangunan bangsa, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan. Dalam berbagai aspek, mendorong kemajuan dalam kehidupan pembangunan bangsa. Nah, saran dari presentasi tersebut adalah, mari kita bersama-sama maknai pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa dengan melakukan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.